Yang pertama adalah kita ketahui bahwa permasalahan lingkungan hidup dewasa ini banyak dibicarakan orang karena dampaknya adanya pencemaran lingkungan diakibatkan oleh perbuatan manusia. Beberapa akibat yang ditimbulkan kita ketahui, ada yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, kemudian ada kepunahan spesies, berkurangnya sumber daya ikan, pencemaran tanah, udara, dan lain-lain. Menurut Kalantari dan Asadi, hanya dengan mengubah perilaku manusialah kita dapat mengurangi permasalahan lingkungan ini. Aktivitas masyarakat di sekitar zona pantai semakin berkembang, adanya pelabuhan, pemukiman, dan perkebunan itu secara tidak langsung atau bahkan langsung akan mempengaruhi terhadap ekosistem di sekitarnya, khususnya di daerah pantai seperti hutan bakau dan organisme perairan yang hidup di sekitarnya. Di samping itu, kegiatan penebangan mangrove untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya perikanan yang menjadi salah satu mata pencarian pokok bagi masyarakat. Kerusakan dapat menurunkan fungsi mangrove baik secara biologis, bioekologis berupa rusaknya ekosistem maupun fungsi ekonomis berupa penurunan produksi. Nah, nantinya salah satu ada organisasi yang cukup terkenal dan cukup sangat berpengalaman di bidangnya, yakni dalam khususnya penanaman mangrove. Bahkan organisasi ini menamakan dirinya sebagai relawan lindungi hutan dan telah beberapa kali melakukan edukasi ataupun penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai di Kabupaten Demak. Tapi bukan hanya sekedar menanam mangrove sebagai upaya pencegahan abrasi pantai, namun menanam tanaman jika ditekuni juga dapat berbuah ekonomis. Sejatinya budaya bercocok tanam itu sejak ada dulu, maka pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan, Mas Nasir Jali. Selamat pagi, Mas. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang memiliki wisata edukasi sekaligus pertanian, yakni Kangkung Kukas Jali. Baik, tanpa panjang lebar, sebelumnya kita langsung saja menuju pada pembicara pertama, yakni Mas Rofiqul Anam. Beliau adalah koordinator relawan lindungi hutan. Langsung saja Mas, waktu dan layar kami persilahkan. Mas, ini sesinya apa ya? Saya langsung menjelaskan atau Mas Torik nanti bertanya berapa poin, saya langsung jawab bagaimana Mas? Bisa semua, Mas. Saya bertanya-tanya mungkin ya untuk memantik. Gitu, okay. Tapi Mas sudah ada materi mungkin yang mau disampaikan dulu, nanti di akhir saja tanya. Oh gitu, oke Mas. Yang pertama itu saya mau menjelaskan sedikit sih bagaimana relawan lindungi hutan Demak itu bisa terbentuk. Tapi saya kurang tahu rinci karena saya bergabung itu setelah terbentuk ya. Jadi saya dengar-dengar dari Mas Lutfi sendiri kalau Lindungi Hutan Demak itu didirikan tahun 2018, awal tahun 2018 itu karena Mas Lutfi itu diajak, Mas Lutfi ini adalah pendiri Lindungi Hutan Demak ya. Jadi Mas Lutfi ini tuh diajak temennya, rekannya yang satu pendiri Lindungi Hutan untuk membuat bahasanya cabang lindungi hutan di daerah yakni di Demak sendiri. Nah untuk saat ini lindungi hutan sendiri sudah memiliki anggota khususnya lindungi hutan Demak ya, itu sudah memiliki anggota sebanyak kurang lebih 100 orang relawan aktif. Seperti itu Mas. Banyak sekali ya, berarti hampir ada 100 orang. Kalau boleh mungkin sedikit bertanya Mas, 100 orang itu dari mana saja ya? Kebanyakan tuh dari sekitar Sayung. Kalau misal menjelaskan daerahnya tuh agak sulit ya Mas, soalnya memang tersebar. Jadi ya lingkupnya memang Kabupaten Demak sih anggotanya. Dalam artian berarti di sini anggotanya dari berbagai, khususnya dari Kabupaten Demak. Mas sendiri Dari Kabupaten Demak, sebagai dari Kabupaten Demak, ada luar juga Mas? Ada tapi sedikit sih Mas, kayak seperti dari Jepara kemarin ada yang tanya buat masuk ke LH Demak gimana gitu, ada dari luar Demak.
Dan tentunya dari latar belakang berbeda-beda, Mas. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Ini kan berarti sangat luar biasa ya, sampai ada notabene masyarakat yang ada di luar Kabupaten Demak akhirnya bertanya kepada Mas Rofiqul, bagaimana sih cara bergabung? Artinya ini menandakan bahwa di Kabupaten Demak ini memiliki tingkat tingkat perhatian khusus. Mengapa harus ada relawan, khususnya dalam hari ini penanaman mangrove. Tapi selama ini yang sudah dilakukan oleh Lindungi Hutan, khususnya di Kabupaten Demak, menanam di mana saja, Mas Rofiqul? Kebanyakan itu dilakukan di Desa Bedono, tapi juga pernah dilakukan di Moro Demak, di Pelabuhan Purworejo juga pernah, terus di desa mana lagi ya, Timbus-Loko juga pernah, Morosari juga. Berarti sudah cukup. Itu kalau di total kira-kira selama kepemimpinannya Mas Rofiqul atau enggak sepengetahuan Masnya, itu sudah berapa kali Mas berarti? Hampir 5 kali sudah ada ya berarti ya? Dalam upaya Lebih, pelestarian Mas. mangrove. Lebih ya? Kalau untuk penanaman itu malah dulu waktu sebelum PPKM, sebelum pandemi itu hampir tiap bulan, bahkan hampir beberapa minggu sekali itu melakukan penanaman. Wow, ini berarti sudah jadi memang benar-benar aktif. betul-betul aktif, khususnya dalam hal pelestarian mangrove. Tapi sebetulnya kalau boleh diceritakan sedikit, sebetulnya apa sih visi dari relawan Lindungi Hutan? Kenapa kita itu harus peka terhadap keadaan sehingga kita harus menanam mangrove khususnya di bibir pantai yang ada di Kabupaten Demak? Oke, kalau buat menjawab itu mungkin kita bisa sedikit melihat sejarah ya, Mas. Kalau misal dulu itu tuh Demak itu bagian dari yang namanya Selat Muria. Jadi dulu Demak itu hampir semua daerahnya tuh tergenang oleh yang namanya Selat Muria yang memisahkan antara Jawa sama Pulau Muria itu sendiri. Nah, kemudian saat ini kan sudah menyusut dan seperti sekarang yang kita lihat Demak itu sudah menjadi daratan kan. Betul. Nah, tinggi permukaan tanah di Demak itu tuh sekitar 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut, yang benar-benar tergolong rendah lah untuk permukaan tanah. Apalagi yang daerah yang rawan abrasi ya, Mas, itu sekitar 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut. Nah, dengan kenaikan permukaan laut yang mencapai 3 sampai 7 mm per tahun, apalagi dengan kondisi yang diperparah global warming, itu bisa kemungkinan 20 sampai 30 tahun yang akan datang itu Demak itu udah kembali lagi seperti awalnya. Jadi tergenang air lagi, jadi Selat Muria lagi. Jadi kalau melihat data yang ini yang sudah ada itu tuh 20 tahun terakhir luas kawasan yang terkena abrasi di Demak itu sudah mencapai 2.116 hektar yang menyebabkan garis pantai itu mundur sejauh 5,1 km dan 250 KK dari 2 desa itu sudah menjadi korban dari abrasi pantai Demak ini. Itu, Mas. Saya tegaskan lagi, artinya ada 2.116 hektar, betul ya Mas? Yang sudah mundur dari garis pantai. Itu artinya kan bukan luas yang sedikit dan artinya sudah mengorbankan sekitar 260-an KK. Ini artinya menjadi konsentrasi kita bersama, khususnya masyarakat Demak, bahwa dibutuhkan suatu gerakan nyata dalam rangka penanaman mangrove. Dan saat ini kita dapat menghadirkan relawan Lindungi Hutan bahwa sudah berkontribusi. Tapi selain itu, apakah setelah penanaman mangrove itu dilakukan, itu terdapat usaha-usaha untuk mengkonservasikannya, dalam arti tidak hanya menanam tapi kemudian kita meninjau bagaimana penanaman yang kemarin dilakukan, itu apakah ada kegiatan seperti itu? Ada, Mas. Jadi kita tuh menanam itu kadang bekerjasama dengan Karang Taruna desa setempat ya, Mas. Jadi untuk pemantauan perawatan tuh kita bisa serahkan ke Karang Taruna desa setempat. Selain itu juga dari relawan lingkungan juga ada pemantauan tiap bulan sendiri, Mas, untuk memantau berapa pohon yang berhasil tumbuh
bibit yang berhasil tumbuh dan berapa bibit yang sudah gugur. Seperti itu, Mas. Berarti artinya sangat keren sekali. Tidak hanya dalam artian menanam saja, tetapi kemudian juga konsisten menjaga bagaimana perkembangan mangrove yang ada. Kalau boleh tahu, Mas, selama ini kan sudah ada gerakan menanam mangrove. Adakah gerakan lain dalam artian menanam pohon tetapi dengan jenis lain mangrove? Nah, kalau dari lindung hutan sendiri itu kan tersebar di 80 kota se-Indonesia, Mas. Lebih kalau nggak salah. Jadi, melihat dari kontur kota tersebut, bagaimana bentuk dari permukaan atau geografis kota tersebut ya. Seperti halnya Demak ini kan kita kan pesisir, otomatis kita menanamnya itu mangrove. Tapi kalau mungkin dari kota lain yang ada di pegunungan, itu mungkin bisa diganti dengan pohon yang ada di tempat tersebut itu, Mas. Disamakan, disesuaikan dari geografisnya. Artinya di sini ada penyesuaian di setiap daerah yang ada, khususnya yang ada relawan lindungi hutannya, kemudian dikonsentrasikan apa kira-kira masalah yang paling harus ditangani bersama. Katakanlah kalau di Demak artinya itu mangrove, berarti kita menanam mangrove bersama-sama. Mas, kita ketahui bahwa relawan lindungi hutan untuk mendaftar itu cukup mudah. Saya salah satu anggota baru yang baru 1 bulan mungkin mendaftar kalau tidak salah. Itu kan seluruh sistemnya terintegrasi. Mungkin kalau boleh sedikit tahu, di relawan lindungan hutan itu ada sedikit informasi yang terbuka. Dikarenakan kan kita bisa melihat, kalau sepengetahuan saya, bisa melihat kita sudah melakukan aksi apa, sudah berapa pohon yang kita sumbang. Nah, apa sih sebenarnya tujuan adanya transparansi dari sistem tersebut? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kalau dari lindungi hutan sendiri itu kan tujuan awalnya itu untuk membantu petani atau ya petani pohon, petani bibit. Dari awalnya kan gitu. Terus juga tujuannya untuk menghijaukan Indonesia kan itu udah pasti. Jadi dengan dengan kita bisa melihat transparansi kita sebagai relawan, kita sudah menanam pohon berapa, sudah berdonasi berapa. Kalau misal kita donasi, itu kan sebagai reward kita sendiri kan, kita tahu bahwa oh kita punya kemajuan nih, saya mungkin bisa menanam atau mengikuti penanaman berapa kali, itu kan sebagai salah satu reward juga kan buat diri sendiri. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti ini artinya bagi Bapak Ibu peserta yang ini mendaftar relawan lindungi hutan, di sana itu kalau saya gambarkan sangat jelas sekali bagaimana aktivitas yang sudah kita lakukan, dan kita selalu mendapatkan sertifikat di setiap kegiatannya. Itu bagi saya itu memberikan suatu penghargaan tersendiri, khususnya bagi masyarakat atau volunteer yang berkenan untuk mendaftar di Relawan Lindungi Hutan Demak dan melakukan aksi kegiatan. Baik, Mas, kita ketahui lagi bahwa Relawan Lindungi Hutan ini sudah beberapa kali melakukan aksi, sudah beberapa kali melakukan, apakah sudah pernah melakukan diskusi, Mas Rofiqul Anam, selain melakukan aksi secara offline? Diskusi kalau untuk penyuluhan sih biasanya di lokasi ya, Mas. Seperti kita bagaimana cara menanam pohon yang baik itu kan salah satu edukasi. Tapi kalau untuk diskusi di luar itu dari lindungi hutan sendiri, yang Demak sendiri itu belum begitu intens sih, Mas. Tapi setidaknya artinya ketika dalam upaya penanaman itu bukan hanya menanam, tapi juga diberikan edukasi ya, Mas ya? Edukasi, ya. Baik, beberapa bulan yang lalu, Relawan Lindungi Hutan itu sempat viral, bahkan sampai di tingkat internasional. Hanya karena memberikan sebuah kampanye penanaman mangrove yang menurut saya itu bukan suatu hal yang biasa ya. Jadi menggalakkan Jimin's Birthday sebagai penanaman mangrove di Desa Bedono. Kalau boleh diceritakan sedikit, itu bagaimana ceritanya akhirnya bisa viral dan apa sih sebetulnya
ide mengapa harus menggunakan tokoh BTS ya sebagai cara untuk berkampanye, khususnya berkampanye penanaman mangrove? Nah, ini tuh uniknya dari LH Demak, Mas. Bukan LH Demak sih, untuk lindungi hutan sendiri ya, Mas. Itu uniknya tuh gitu. Jadi, kita sebagai relawan, kita bisa berkampanye dengan topik apapun. Seperti ulang tahun, kita bisa dirayakan dengan kampanye gitu, Mas. Salah satunya seperti tadi, ada yang namanya, katakanlah, orang ini tuh punya, apa ya, idola gitu kan, Mas. Nah, dia pengen merayakan ulang tahun idolanya dengan menanam. Apalagi yang kita ketahui itu kekuatan dari fans K-pop di Indonesia itu kan gede banget malah katakanlah. Nah itu otomatis donasinya tuh cepat nambah dan pas udah dilakukan penanaman itu di share itu otomatis cepat merambah kemana-mana Mas. Beritanya cepat tersebar karena emang kekuatan dari fans BTS atau fans K-pop sendiri tuh gede banget di Indonesia. Seperti itu sih Mas. Ini artinya kita juga bisa memanfaatkan apa yang sedang viral pada saat itu dan kemudian kita galakkan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Artinya ini melestarikan lingkungan itu bisa dari apa saja ya Mas ya. Dalam artian Iya bisa diapa saja. Untuk merayakan kita ulang tahun kita sendiri, kita membuat campaign di Relawan Lindungi Hutan itu bahkan kalau tidak salah bisa ya. Bisa banget Mas malah. Nah, ini artinya suatu terobosan baru, khususnya di dalam upaya pelestarian. Bahkan saya baru menemukan kali ini gebrakan yang luar biasa dalam upaya pelestarian lingkungan. Tapi kalau boleh tahu, Mas, sebagai salah satu volunteer atau relawan, aktivis, seorang aktivis pelestarian lingkungan, khususnya dalam hal penanaman mangrove, apa sebetulnya yang diharapkan oleh relawan lindungi hutan bagi untuk masyarakat ataupun pemerintah khususnya dalam pelestarian lingkungan? Nah dari lindungi hutan sendiri itu apa ya lebih ini sih Mas kayak di visinya tuh lebih di ayo kita nanam kita nggak tahu nih pohon ini bakal tumbuh kapan tapi dalam jangka waktu yang ada pohon ini kan akan tumbuh. Nah harapannya tuh pohon ini yang sudah tumbuh ini sudah menjadi suatu ekosistem atau katakanlah hutan mangrove ini itu tuh bisa seenggaknya tuh mengurangi tingkat abrasi yang tinggi di Demak ini sendiri Mas. Seperti itu. Artinya tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat abrasi. Tetapi selama ini dalam rangka upaya penanaman, apakah relawan lindungi hutan juga melibatkan pemerintah atau menggandeng pemerintah dalam upaya pelestariannya juga, Mas? Setahu saya sih belum ya Mas. Kalau menggandeng pemerintah atau mungkin saya kurang tahu karena hitungannya saya masih anggota baru ya. Jadi mungkin kedepannya itu bisa jadi ini sih Mas, bisa di ide sih buat gandeng pemerintah. Tapi selain pemerintah kita juga bisa kita juga pernah menggandeng komunitas lain yang ada di Demak juga sih. Oh ya, ada kerjasama dari mana saja Mas yang sudah pernah dilakukan? Mungkin bisa disebutkan? Agak lupa sih Mas, tapi beberapa komunitas di Demak itu juga pernah ajak kerjasama. Seingat saya sih pernah dengan apa ya, lupa namanya sih Mas. Ya adalah komunitas di Demak. Oh, ya, banyak sekali. Iya. Ya memang komunitas pencinta alam di Demak itu cukup banyak kalau kita katakan mulai dari Saka Kalpataru, Forum Demak Hijau dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang ada di ruang ini adalah diskusi interaktif. Bapak Ibu bisa langsung bertanya tentang apa saja, khususnya dalam hal pelestarian lingkungan dalam hal mangrove di kolom komentar ataupun dengan raise hand. Nah, nanti bisa kami sampaikan. Nah, kalau ditanya Mas harapannya ke depan tentang baik untuk relawan lindungi hutannya sendiri dan upaya penanaman mangrove-nya, harapannya kepada masyarakat itu apa Mas? Lebih ke ini sih, yang punya waktu luang, yang punya kesadaran akan lingkungan, kalau ingin ada apa ya, kalau ingin punya itikat buat menanam pohon gitu bisa bareng-bareng dengan lindungi hutan. Ya harapannya ya semuanya bisa ikut ini sih, ikut
berkontribusi dalam menghijaukan Demak, terutama juga Indonesia juga, nggak harus di Demak juga kan, karena di sini kan nggak hanya dari Demak juga. Jadi harapannya ya kita sama-sama sadar akan kepentingan ekosistem lingkungan itu sendiri, menjaga ekosistem lingkungan itu sendiri. Sangat keren sekali. Saya pun sepakat dengan Mas Rofiqul. Siapapun masyarakat yang ada di Kabupaten Demak, jika memiliki waktu luang, kita bersama-sama untuk melestarikan lingkungan, apapun itu caranya, sedikit sekecil apapun, itu akan menjadi gerakan yang besar jika dilakukan bersama-sama. Baik, kita tahan dulu, Mas Rofiqul. Kita lanjut ke Mas Nasir Jali. Selamat pagi Mas Nasir, apa kabar? Baik, kabarnya alhamdulillah. Ya, sedang sibuk apa ini Mas? Halo Mas Nasir. Wah, ini sedang ya siap. Ini sepertinya sedang tidak di Kabupaten Demak ya. Ya. Nah ini Mas Nasir ini memiliki sedikit penyampaian materi, khususnya bagaimana sih caranya kita itu memadukan antara pelestarian lingkungan dan bisnis, bahkan edukasi. Nah ini adalah 3 kesatuan yang sangat keren sekali. Nah sebelumnya untuk Mas Nasir memiliki materi yang akan disampaikan, sehingga saya berikan waktu untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya saya perkenankan saya untuk membacakan CV beliau dahulu. Ya, beliau adalah Mas Nasir, Muhammad Nasir, biasa dipanggil Nasir atau Nasir Jos, Nasir Jali Bonang Demak. Lahir di Demak tanggal 30 September 1996. Alamatnya ada di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, di Desa Jali. Beliau ini merupakan olahraga dan aktivis. Pendidikannya pernah ada di MA Motaliul Falah Jali Bonang, kemudian di IKIP Budi Utomo Malang, dan banyak pendidikan non formalnya. Pengalaman organisasinya sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa beliau memang nyata aktivis, dan prestasi terakhir beliau adalah sebagai juara 3 wirausaha pemula muda tingkat nasional, dengan yang dibawa adalah Kangkung Khas Jali atau wisata edukasi yang dilakukan oleh Mas Nasir. Tanpa panjang lebar, waktu dan layar, saya persilahkan Mas Nasir. Ya. Gambarnya sudah ada ya? Sudah Mas Nasir. Halo? Halo ya. Oh ya. Sudah masuk. Sudah masuk ya? Sedang proses Mas Nasir. Oh gitu siap. Oke, dari sana apa dari sini? Saya tak matikan dulu. Caranya. Ya mungkin dari Mas Nasir saja, monggo Mas. Oke, siap. Saya mulai ya. Oke, monggo. Untuk kawan-kawan semuanya, kita akan mulai. Udah kelihatan layarnya ya? Oke, perkenalkan saya Muhammad Nasir. Saya terkenal di media sosial ya, Nasir Jali Bonang Demak. Saya wirausaha muda berprestasi nasional. Jadi ada kategori WMP, ada kategori WMP nasional. Jadi yang tahap selanjutnya. Dan ini nomor HP saya bisa dicatat kalau butuh. Bagi kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung. Sebelumnya kita tadi sudah ngobrol, sudah diskusi dengan pemateri yang pertama, luar biasa sekali. Saya ingin ke teori dan aplikasinya. Mari kita bersama-sama siapkan buku, kita belajar bersama, dan mengatakan
saya siap jadi petani. Itu yang pertama. Saya siap jadi petani. Yang kedua, saya cinta diri saya. Cintai dulu. Lambang cinta adalah ini ya. Kalau ibu-ibu biasanya jaluk duit tak ini ya. Kan tetapi ini sebagai tanda saya cinta diri saya. Cintai dulu diri kita sendiri, baru mencintai yang lain. Setelah itu saya sangat bahagia. Dan yang terakhir, saya pasti bisa. Ayo bersama-sama ditulis, kita ulangi bersama-sama. Insya Allah dengan ini kita bisa lebih semangat untuk menjadi petani. Saya siap jadi petani. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu yang pertama, pengalaman organisasi saya tadi sudah disampaikan, jadi tidak perlu saya tampilkan lagi. Nah, ini penghargaan di Pemuda Award 2020. Alhamdulillah saya aktif di organisasi adalah dalam rangka menambah silaturahmi, relasi, dan juga menambah teman dan mengembangkan bisnis. Disitulah banyak tujuan, kan tetapi pada intinya adalah kita saling berkolaborasi seperti itu. Kemudian ini dulu saya aktivis di Duta Genre 2017, alhamdulillah sampai Jawa Tengah mendapatkan juara 2. Dan ini saya aktif di berbagai media. Nah, ini pembuatan video pemasaran. Jadi kita kalau mau usaha ya minimal kita narsis dalam arti menggunakan data ya. Karena ini digital, jadi tinggalkan jejak biar nanti ada kenangan. Kemudian pengalaman kerja saya sudah baik di privat, guru, wakasiswaan, saya juga di olahraga, yang di PT Nusantara Sakti, sama-sama PNS ya, PT Nusantara Sakti. Kemudian pengalaman kewirausahaan, saya hingga saat ini sudah menggeluti di Sentral Usaha Kangkung Khas Jambi, tour travel, dan ini yang paling membanggakan ada di wisata edukasinya. Mulai simak, mari kita belajar bersama. Kita pelatihan offline online selalu biar dapat pengalaman, dan ini kalau kita sudah dapat nama, kita akan ditampilkan, kita akan menjadi role model, dan ini salah satu adalah prestasi yang saya raih baik secara offline maupun online. Kemudian pelatihan harus kita ikuti, dan ini contohnya di TVRI kemarin. Alhamdulillah bagi yang nonton, bagi yang tidak ya tidak apa-apa. Semoga bisa memberi motivasi bahwa kita harus bangga jadi petani. Dengan belangkon ciri khasnya, Demak Kota Wali selalu saya bawa. Nah, jadi itu salah satu finalis yang tetap menjaga marwah Kota Walinya, walaupun dengan belangkon. Kemudian ini seminar-seminar saya sering mengisi, di mana tujuannya adalah biar teman-teman, Bapak Ibu semuanya suka dengan yang namanya kewirausahaan, suka dengan bertani, suka dengan organisasi seperti itu. Kita mulai, dan silakan, ini prestasi saya sudah disampaikan Mas Torik ya, saya percepat saja. Saya juga nominator di Pertanian DPR RI dan Wirausaha Muda Prestasi, Pemuda Award sudah. Kemudian, nah ini sama Pak Nasir ya tadi. Kemudian kita mulai materi menumbuhkan budaya menanam sejak dini hingga hasilkan nilai ekonomi. Silakan dicatat, kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bareng-bareng. Nah ini di TVRI kemarin, saya alhamdulillah mendapatkan juara 3, yang tahun 2019 saya mendapatkan 15 juta, 2020 saya lomba lagi di tingkat nasional, alhamdulillah mendapatkan juara 3, dapat 15 juta lagi. Semoga kawan-kawan bisa mengikuti sejak saya, dan nanti akan saya berikan strateginya. Intinya adalah budaya menanam sejak dini harus ditumbuhkan, dan mari kita jadikan hobi kita menjadi penghasilan. Intinya seperti itu. Kemudian, ayo belajar bisnis. Bisnis terdiri dari BISNIS. B-nya adalah berbasis ilmu, I adalah inovatif, dan kemudian S-nya adalah punya strategi dan niat yang kuat, I-nya adalah informasi dan teknologi, dan S-nya adalah supel atau pandai bergaul menyesuaikan diri. Kalau panjenengan semuanya mau berbisnis, ayo pelajari dulu dari katanya. Berbasis ilmu, inovatif, punya strategi yang keren, niat yang kuat, dan informasi dengan teknologi. Jangan sampai kita meninggalkan teknologi. Supel itu pandai bergaul, menyesuaikan diri. Jadi kalau tambah relasi ya menyesuaikan diri. Bisnis. Pendahuluan terlebih dahulu, silakan disimak. Saat ini kita hidup di era digital, di mana komputer dan gawai gadget ya merupakan bagian tidak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Sejak usia dini, anak-anak telah mengenal teknologi dan membentuk mereka tergantung
dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, itu berbeda banget. Teknologi juga mempengaruhi mereka dalam merencanakan masa depan, termasuk karir. Anak muda Indonesia bahkan di dunia ini saat ini kurang memiliki untuk bekerja di bidang pertanian, meskipun ya, kegiatan pertanian menjadi kontributor utama bagi negara ini. Bidang pertanian menjadi kurang menarik dibandingkan bekerja di tengah perkantoran, karena adanya kesan bahwa menjadi petani bukanlah pekerjaan yang bergengsi, betul ya? Itu kebanyakan. Mari kita ubah mindset kita dengan cara yang unik. Kita harus mencintai pertanian. Menjadi petani mungkin tidak banyak terpikirkan oleh para generasi muda yang hidup di era yang serba digital. Kebanyakan mereka lebih memilih untuk kerja kantoran, PNS, atau kerja di startup yang ternama. Sebagian dari mereka menganggap bahwa menjadi petani hanya akan berpenghasilan kecil. Itu sangat mindsetnya itu sangat cetek ya. Itu enggak baik. Nah, mari kita rubah dengan cara menjadi pengusaha muda dengan kreasi yang luar biasa. Pada tahun 1952, Bung Karno memberikan sebuah kepanjangan petani. Mungkin ini kawan-kawan baru tahu bahwa petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Ini Bung Karno yang mengatakan. Dan itu memang benar. Karena negara Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar masyarakat bekerja di bidang sektor pertanian. Pekerjaan sebagai petani yang mengurusi kelangsungan hidup masyarakat, suatu negara harusnya memiliki martabat yang tinggi. Bisa jadi kita berpenghasilan yang lebih besar daripada karyawan. Anak muda sekarang enggan sekali menjadi petani. Kebanyakan yang dikenal, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Mas Mbak, petani adalah orang yang lanjut usia, biasanya seperti itu ya. Kemudian bau, kotor, tidak berpendidikan. Nah, kata petani juga kebanyakan orang berpikir ya bekerja di sawah, menanam padi, kotor-kotoran, dan hanya ada di pedesaan. Itu paradigma yang ada dan realistis, dan hingga anak muda atau para pemuda enggan untuk menikmati indahnya my trip, my jeblok ya gitu ya. Kita lanjut mulai petani milenial Indonesia. Sudah saatnya yang muda yang bertani. Siapa lagi kalau kita tidak melanjutkan dan mau bekerja? Saya siap bertani kawan. Apakah kalian semuanya siap bertani? Kalau siap bertani, ubah mindset kita, pola pikir kita. Masa depan seseorang tidak selalu mulus. Pekerjaan yang didambakan pun tidak mudah didapatkan. Situasi politik dan pandemi bikin keadaan tidak stabil. Kita perlu cari cara lain menyambung hidup. Ingat perkataan orang tua dahulu, kerja itu tole, kerja itu apa saja yang penting halal. Itu pesan orang tua dari zaman dulu sampai sekarang. Menjadi petani adalah pilihan yang tepat untuk masa depan seorang yang kebingungan. Apalagi nih, masa pandemi banyak yang iseng-iseng dan beralih profesi, tiba-tiba suka bercocok tanam. Betul ya, Bang Rofiqul Anam? Betul ya, Bang Torik? Iseng-iseng. Akhirnya pandemi itu jadi berkah. Nah, akhirnya mulailah bercocok tanam di era pandemi itu suatu terobosan dan sangat positif, tidak apa-apa. Selain pekerjaan ini halal, Indonesia juga butuh regenerasi petani-petani muda untuk menggantikan petani-petani yang sudah sepuh, sudah tua. Jadi kalau nggak ada yang generasi, semuanya karyawan, semuanya PNS, lalu yang meneruskan siapa? Masa digital semua, masa pertanian modern semuanya? Nah, seperti itu, perlu digarisbawahi. Bisnis dunia pertanian pun masih ibaratnya ya selama manusia masih ada tidak akan tutup. Sebelum berpikir menjadi petani yang sukses dengan penghasilan jutaan, bahkan miliaran, kalau lahannya besar, lahannya banyak. Seseorang yang berminat jadi petani pemula harus mulai menanam tumbuh-tumbuhan yang mudah perawatannya. Jadi gelem nandur cara bahasa wong Demak. Yen gelem nandur, gelem nyirami, engko insyaallah bisa hidup seperti itu. Nah, ini kartu nama saya Nasir Jali, saya brand pengusaha kangkungku khas Jali. Khas Jali karena kualitas hasil akhir serimpi, kita menggunakan biji serimpi yang panjang tapi kecil. Jadi nanti ada contoh-contohnya. Ini media saya di Gang Nanas Bersolawat, alamatnya Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Ini kita mengaplikasikan dengan cara itu, media. Dakwahnya ya di media. Ini
perlu digarisbawahi kawan-kawan, semoga dengan materi ini kalian bisa lebih suka dengan pertanian. Nanti saya diberi waktu sampai jam berapa. Yang penting intinya adalah saya sampaikan ubah mindset kita, jangan takut menjadi petani. Sangat penting sekali. Semua bisa berwirausaha, betul ya? Semua bisa menanam, betul ya? Semua bisa asalkan ada cinta dan niat, maka akan tumbuh motivasi. Apabila sudah terbentuk, maka fokus dan segerakanlah. Rumusnya memulai adalah 9A. Kenapa saya 9A? Karena pertama kali kita harus action. Gagal meneh action, 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 action. Action terus sampai 9 kali. Kalau nggak bisa berarti ulangi, evaluasi apa yang kurang, apa yang tidak bisa dari kita. Seperti itu. Pentingnya berwirausaha dimulai sejak dini. Kalau kita mengenal dunia wirausaha sejak dini, kita akan mendapat manfaat untuk masa depan kelak. Begitu juga menanam. Harus dikenalkan dan dimulai sejak dini agar kita lebih mendekatkan diri dengan alam, tadabbur dengan alam, dengan membudayakan menanam sejak dini. Halo, tetap semangat, dan inilah dia terobosan-terobosan. Kalau panjenengan suka di pertanian, maka panjenengan semuanya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, harus ikut dan bergabung. Ini organisasi yang peduli terhadap petani. Ada HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, API, SPI, RTI, Himtani, Himpunan Masyarakat Tani Nelayan Indonesia, Petani Mandiri, KWT, Kadin, saya juga di Kadin, saya juga di HKTI, saya juga di Himtani, dan itu salah satu strateginya adalah biar dapat pembelajaran, belajar. Intinya karena pertanian itu sudah sejak dulu, makanya kita sebagai anak muda, para pemuda, ojo isin sinau, ojo wedi, seperti itu. Kita next. Nah, ini lahan saya yang saya kelola di sana. Nah, ini bentuk kegiatan wirausaha. Ini pilihan kalau panjenengan mau gabung di pertanian atau bisnis atau wirausaha apapun, ini salah satu bentuk kegiatan. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dicai dewe, owner dewe, kerja dewe, dianu dewe. Itu dikelola sendiri. Tapi lama-kelamaan panjenengan akan capek karena one win show opo-opo diayai kabeh, capek. Yang kedua dikelola orang lain. Artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan ke pihak lain. Dengan punya duit buat usaha, tapi orang lain yang mengelola nanti bagi hasil bersama-sama. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, dikelola bersama, kolaborasi. Ya, kenapa saya berkatakan kolaborasi? Biasanya kan kolaborasi. Kolaborasi tanpa aksi tidak akan jadi. Makanya saya tambahi K biar keren, aksi. Kolaborasi biar mantap gitu. Nah ini kalau Mas Rofikul ingat saat kita menanam dulu di Timbul Sloko, nah ini salah satu kegiatan relawan lindungi hutan, saya juga di relawan juga. Ini sangat unik, saya kenal Mas Lutfi, kawan-kawan, ini potensinya adik-adik mahasiswa masyarakat suka menanam. Dan kita akhiri dengan foto bersama dan ceria menikmati wisata di Timbul Sloko. Nah kita kembali, ada 3 jenis wirausaha. Menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Itu yang pertama, betul ya? Yang kedua, menjadi wirausaha yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Oh, ini pandemi, no masker KB, hand sanitizer KB. Akhirnya itu persaingannya semakin ketat, itu rawan sekali. Maka menjadi yang ketiga, menjadi wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Itu apresiasi bagus itu buat lindungi hutan yang menangkap peluang yang luar biasa, bisa fan-nya kan banyak sekali itu. Jadi itu terobosan baru untuk menarik simpati kawan-kawan. Itu keren. Nah ini saya juga dulu pernah sama Bos Bukalapak ya. Saya juga ya promosi sedikit tidak masalah lah. Karena ini nanti media digital. Ini salah satu strategi kita harus mengenal tokoh biar nanti panjenengan bisa semangat seperti itu. Berikut ini tips ingin menjadi petani. 1, tentukan tujuan dari bertani. Tujuannya jenengan apa? Kalau saya kan tujuannya mau menjadi pelopor pemuda milenial agar selalu bertani dan menjadikan wisata edukasi. Itu tujuan saya. Lah jenengan tujuannya apa? Dari bertani monggo ditentukan.
memutuskan apa yang ingin ditanam. Ya, jadi setelah tujuannya jelas, putuskan apa yang ingin buat tanam. Kalau saya sayur kangkung, kalau jenengan mau apa, tanaman hias, kalau padi, bawang merah, lain sebagainya, monggo, terserah. Yang penting tetap belajar bersama-sama. Nah ini yang saya kembangkan di sebelah rumah saya, itu saya gunakan pot-pot, kadang ada toples, kadang beli, kadang semuanya keranjang buah kita gunakan untuk seni di situ. Ternyata itu unik sekali, mantap. Yang ketiga adalah tekun dan tidak menyerah ya. Jangan, yang intinya adalah, wah ini ada yang masuk, ini siapa ya? Yang keempat, jangan gengsi ya. Kalau tadi yang ketiga, tekun dan tidak mudah menyerah. Usaha itu jangan sampai menyerah. Pokoknya teliti. Kalau sistem saya itu adalah lumintu, Mas. Jadi lumintu itu sithik akeh nggak disyukuri, sementing ajek itu terus menerus berjalan. Yang keempat, jadi petani jangan gengsi. Nak gengsi ya wis, akhirnya ya isin. Wah, kerja tani lah ra gaul. Itu. Kemudian yang nah ini yang saya wisata edukasi yang saya inginkan. YouTube sudah ada, nanti silakan dimainkan di sana, kunjungi, monggo, kita bisa studi banding bersama. Yang kelima, bekali diri dengan pengetahuan, belajar dengan semuanya, ilmu offline, online, prakteknya juga. Nanti kalau mampir rumah saya, insya Allah saya akan berikan edukasi bersama-sama. Dan bukan penghalang menjadi sukses, seorang petani itu juga bisa sukses. Kalau panjenengan punya lahan banyak, punya duit, punya usaha, punya niat, insya Allah nanti akan menjadi miliarder di usaha petani. Nah ini salah satu studi banding saya di yang namanya hidroponik, ini pengembangan, ini di Kenduren. Nah ini kawan-kawan, kita juga ada grupnya di WA, kalau mau gabung nanti ada. Ini kawan-kawan yang grup di sini juga silahkan, nanti tidak apa-apa. Ini salah satu terobosan, modalnya juga banyak, kawan-kawan. Ini teman saya dan saya studi banding, cocok enggak awalnya seperti cocok enggak, kita belajar. Kemudian jadikan bertani sebagai gaya hidup ya, mindset. Kemudian jadikan bertani sebagai fokus bisnis kamu. 9, belajar dari bertani atau petani senior dan berpengalaman. Minimal ngobrol-ngobrol, kalau ketemu di sawah, tanya enggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya seperti itu. Nah ini saya sering mengisi menumbuhkan lebih ke mindset, bukannya modal cangkem untuk duit, bukan. Tapi ini adalah mindset di mana kawan-kawan harus diberi stamina biar teman-teman suka dengan wirausaha, utamanya di yang namanya pertanian. Nah ini kendala bagi kawan-kawan yang mau mulai berwirausaha ini. Bingung memilih bisnis yang tepat, satu tuh. Takut mengalami kegagalan, takut rugi atau bangkrut, itu pasti. Yang ketiga, tidak punya modal bisnis. Nah, yang keempat, tidak punya tempat berbisnis, ngeluh meneh. Yang kelima, tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. Yang keenam, belum siap untuk berhenti dari pekerjaan. Saya dulu kerja sama di Nusantara Sakti, kerja sama di kerja di MA. Akhirnya saya harus memilih, saya mau bertani atau melanjutkan atau dua-duanya. Ternyata kalau saya dua-duanya sudah saya lakukan 2 tahun, capek banget. Dan akhirnya saya memutuskan, saya berhenti kerja, saya fokus di pertanian. Nah, harus berani, kawan-kawan. Yang ketujuh, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Itu kendala juga. 8, merasa bingung dari mana memulai usaha. Wis dikai materi orang ngerti-ngerti, ngeluh meneh. Oke, ini salah satu yang sudah dikembangkan. Brandnya itu kangkung, kan, tetapi di situ ada edukasi, ada bawang merah, ada bayam, kangkung, ada sawi, ada blendir. Sebenarnya ada banyak di situ karena lainnya ada beberapa, itu cocok untuk edukasi. Jadi kita mulai kendala bagi pertanian ini biasanya kalau panjenengan minat di pertanian, satu, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Itu saya yakin pemerintah pun walaupun membantu nanti akan kembali ke kita. Mau berwirausaha ya pasti butuh modal. Caranya ya bisa kolaborasi, bisa uang sendiri, bisa nabung, terserah panjenengan. Yang kedua,
ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Wis duit-duit tapi ra duwe tanah. Nah, itu juga kendala. Perubahan iklim, cuaca itu juga kendala. 4, banyaknya penyakit hama juga kendala. Harus disikapi bareng-bareng. 5, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan. Kemudian organisasi dan manajemen. Ini yang sering salah kaprah, tidak mau memberikan upah bagi dirinya. Kadang itu seperti itu. Mikir ke wong liya terus, tetapi tenaga kita itu nggak pernah dibayar. Itu kesalahan para petani. Biasanya seperti itu. Banyak. 7, persoalan pupuk. Ini dari se-Indonesia pun pupuk memang agak sulit, makanya ada kartu tani. Kemudian yang 8 adalah persoalan pemasarannya. Ini permasalahannya, apalagi yang kemarin ambruknya padi, luar biasa sekali. Nah ini yang saya ingin ceritakan, panjang dan juga kecil. Ini kangkungnya. Kangkung, ini Facebooknya, Instagram, YouTube-nya, ini medianya, ini NIB-nya, nomor induk berusaha. Jadi kalau kita mau berwirausaha, minimal punya SKU lah, surat keterangan usaha. Kemudian biar pemerintah pusat tahu ya, daftar di NIB seperti itu. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya di YouTube-nya. Ini manajemen, kita ownernya saya, ada ketua pengelola, sekretaris, sesuai bagian. Itu tujuannya adalah biar kita nggak kerja sendiri, ada tim. Nah ini tadi 2017 saya mulai dirikan usaha itu, 2018, 19, 20, dan awalnya jumlah kalimat segitu, dan hingga saat ini inovasi, dan alhamdulillah kemarin dapat penghargaan di Kemenpora untuk kategori apa itu ya, wisata edukasi. Nanti jenengan akan saya kasih link, jangan keluar grup, oke? Masih berapa menit nih Mas waktunya? 5 menit lagi Mas Nasir. Oke, 5 menit ini. Kawan-kawan, jangan fokus begitu sepaneng ya, tapi kita belajar, nanti silakan bertanya. Hari ini kita ketemu biar teman-teman suka dengan wirausaha, utamanya di pertanian. Nah ini, kemitraan. Bisa gabung di Kadin, Rumah Kreatif Demak, Forum UMKM Demak, Manajemen Kangkung. Nah, ini sudah saya tempuh strateginya untuk network jaringan kemitraan. Kegiatannya produk kita bisa dipasarkan. Ketika saya ada grup, saya punya langsung laku, alhamdulillah. Inovasi ini online juga kita gunakan biar cepat. Offline jalan, online jalan. Nah ini modal usaha dulu saya nabung 7,5 juta itu modal dari hasil lomba saya kumpulkan jadi satu, duta genre wisata, duta Jawa Tengah, dan tabungan pribadi 5 juta. Itu awal mula saya usaha, tak gabung jadi satu, buatlah wirausaha di pertanian lah. Untuk sidik aku seneng dari kecil, seneng ngarit, nah seperti itu. Manajemen keuangan sudah, ini saya next aja. Nah ini, kenapa ini Mas Torik dulu ingat ya, ini sang motokan paling pasti Mas Torik ini. Ya. Ini yang di embung desa ini kalau dikelola kasih BPBPN, kasih gazebo dan sebagainya itu bagus sekali. Dan ini sudah tahap apa itu komunikasi sama desa, semoga ini bisa terrealisasi embung desanya. Ini pengembangan kita di situ dan dekat sekali dengan wisata edukasi kita. Dan nilai plusnya adalah ini ada makam Sayyid Hasan Soleh. Jadi di situ ada wisata religi, wisata edukasi, dan embung desa. Ini kalau 3 konsep dibangun dengan keren, insya Allah jadi semakin jos gitu. Karena kita nggak ada pegunungan, kita nggak punya pantai, akhirnya ya dengan cara itu kita berinovasi. Nah ini program unggulan kita namanya TSK, Target Sedekah Kangkung. Kita usaha juga jalan, bisnis jalan, kita harus sedekah. Karena saya canangkan di program TSK, biar nanti kita saling berbagi. Kemudian legalitas kita sudah, NPWP dan sebagainya, dokumen sudah. Nah ini kemarin kita mencoba untuk drone, kita bareng-bareng ke modern, tetapi ya agak susah juga nak nyemprot go drone, harus lahannya banyak, dan kita masih evaluasi. Kita menuju kesemangatan ya, biar petani sekarang lebih cerdas. Ya, menjadi petani sukses, petani harus pandai berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Bangga menjadi petani karena dapat bermanfaat bagi banyak orang.
Yang ketiga, pintar memahami lingkungan, cerdas mengambil peluang, dan 5, meningkatkan kualitas ukuran produktivitas. Karena memperluas jaringan pasar. Jadi dengan webinar ini kan kita bisa memperluas jaringan juga silaturahmi. 7, bergabung di kelompok tani dan organisasi di bidang pertanian untuk pengembangan. Nah ini ada sistem juga aquaponik. Saya juga pernah belajar ada hidroponik, aquaponik, kemudian lain sebagainya. Terus tetapi Halo Mas Nasir, sudah terhubung kembali? Koneksinya sedikit terganggu sepertinya. Di unmute dulu Mas Nasir. Oh ya. Oke, sudah ya. Nah, ini diputus ini sulit sekali. Untuk layanan sudah, Bang? Ya, sudah tertampil. Oke, siap. Ini tinggal 3 menit ya, berarti ya tak percepat. Intinya adalah kawan-kawan jangan malu menjadi pengusaha. Dan ini panjenengan bisnis usaha memerlukan seorang pemimpin, dan begitu pula pemimpin untuk menjalankan bisnis usaha harus tahu manajemen yang baik. Kemudian offline dan online harus kuat. Manfaatkan digital marketing untuk meningkatkan penjualan seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ini pantun intinya ya seperti itu, dibaca sendiri ya. Panen kangkung di sini ya, kalau tak laku dijual, tiada guna belajar bertani kalau tak jadi petani milenial. Nah, pantunnya seperti itu. Nah, ini pasukan Kombi Dinjali sudah mantap sekali. Silakan ini sebelum saya akhiri sangat penting disimak. Kalau akses bantuan pemerintah, kalau mau dimanfaatkan, silakan. Ada program pertumbuhan wirausaha muda pertanian, Duta Milenial, Duta Petani Andalan, pelatihan penyuluhan pertanian, di Kemenpora ada juga WMP, SKP, program WMP berprestasi tingkat nasional, penggerak wirausaha, pelopor. Dan ini di Jakarta kemarin saya, ada juga akses bantuan pemerintah di koperasi, program BPUM ya. Kalian sudah dapat semuanya bantuan presiden itu. Nah, itu salah satu wirausaha lumayan kan, dapat 2,4, dapat 1,2, yang lain tuh yo anggar ngelus dodo. Seperti itu. Ada juga program WP, wirausaha pemula, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Kemenparekraf, ada BIP dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak Fadem kunjungan dan studi banding. Kita mulai dokumentasi. Akses bantuan pemerintah bagi yang nggak punya modal silakan ajukan kur, nggak apa-apa. Ada lomba juga di Krenova di kabupaten kota, ada juga biasanya. Santripreneur Award, wirausaha muda mandiri, BRI Inkubator, Pertamuda, startup dan lain sebagainya. Silakan dicek akses di kementerian sesuai bidangnya masing-masing yang panjenengan geluti. Nah ini MMT saya atau apa ya? Usaha saya tak kasih plang seperti ini. Kenapa ada nama saya? Kayaknya khas Jali, karena saya orang Jali. Dan ini sangat penting, mulai tata administrasi, jenengan harus punya SKU, di desa minta desa, saya punya usaha ini, bla bla bla. Yang kedua, NIP, daftarkan, yang sudah punya alhamdulillah, yang belum ya dikejar. Ini secara online kok, jadi gampang. Ketiga, membuat NPWP kalau punya, akte pendirian dan lain sebagainya. Dan kalau ingin PIRT harus ikuti penyuluhan keamanan pangan dulu, baru nanti bisa dan lain sebagainya. Nah ini akses pemasaran, ini yang sulit biasanya kawan-kawan. Tadi sudah saya manfaatkanlah jaringan, manfaatkan toko online, manfaatkan teman, relasi, dan kolaborasi. Ini dokumentasi kunjungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nah ini kayak Bu Risma ya, mirip aja. Nah ini datang jauh-jauh ke Jali, survei tempat, mau ngobrol, oke siap. Nah, dan ini ada dari Pramuka, Forum Anak Demak, Kadin, nah ini Mas Torik ini. Kemudian ada Cabean, Pemuda Pecinan, KNPI, Karang Taruna, Wasta dibanding sampai di situ ada Unisula,
Dan ini salah satu strategi edukasi kita. Ini silakan nanti kalau tanya jawab, monggo. Ini karyawan kita masih menggunakan manajemen keluarga biar nanti lebih tertata rapi. Kalau kita sama orang lain juga nanti agak sulit koordinasinya. Saat harga turun tuh bahaya, nggak bisa bayar kan rugi. Kemudian tadi program TSK, Dinas Sosial juga sudah berkunjung di usaha saya. Kemudian dari Malang, dari Kadin, dan sebagainya tadi sudah, Pol sudah, dan masih banyak lagi. Doakan semoga ini target kita tinjali, makam wisata religi jalan, embung desa juga jalan, dan nanti kolaborasi dengan wisata edukasi saling bersinergi. Meskipun pandemi COVID, badan harus tetap fit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri tepuk tangan kepada Mas Nasir Jali. Luar biasa sekali materinya. Menggabungkan bagaimana bisnis itu bukan hanya sekadar bisnis, tapi kalau saya sebut ini mindfulness of business ya. Jadi ada TSK, yaitu program ya bagi kangkung secara gratis. Kemudian sistemnya terintegrasi, ada bagaimana sistem itu dikelola dengan baik, pemasarannya bagaimana. Kalau tadi kita mendengar Mas Rofikul itu di Relawan Lindungi Hutan yang begitu idealis terhadap bagaimana kita menjadi aktivis lingkungan, khususnya dalam hal pelestarian mangrove dan atau pelestarian alam secara umum di Kabupaten Demak. Mas Nasir ini mencoba untuk menengahi bagaimana juga memiliki orientasi terhadap profit juga. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, silahkan apabila ingin bertanya kepada Mas Nasir ataupun Mas Rofikul, bisa menghidupkan mic-nya secara langsung ataupun di kolom komentar. Sambil menunggu itu mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Nasir. Mas Nasir, bisa mendengar suara saya, Mas? Siap. Nah, ada satu pertanyaan. Sebetulnya sudah berapa lama usaha sentral usaha Kangkung Khas Jali sehingga ini bisa berkembang sebesar ini dan kemudian menjadi sistem yang terintegrasi? Kangkung saya kembangkan tadi sudah saya sampaikan sejak 2017. Jadi setelah saya mengikuti lomba-lomba, jadi awal mulanya uangnya tak kumpulin jadi satu sambil saya punya tabungan pribadi. Jadi 2017, 18, 19, 20, dan ini 21, sudah hampir berapa tahun ya? 5 tahunan ya? Ya, artinya ada peluang ya bagi usaha yang baru memulai itu jangan takut dan akhirnya bisa tersistem atau terintegrasi. Nah, kemudian Mas, apa alasannya Anda itu menggabungkan antara bisnis dengan edukasi? Kenapa harus ada edukasi di dalam situ? Mengapa tidak hanya bisnis? Oke. Target awal saya, kenapa saya ini suka pebisnis, suka bisnis sekali. Dan tetapi jarang orang memikirkan yang ada namanya edukasi. Pendidikan edukasi itu penting sekali. Anak muda biasanya itu kuliah. Biasanya anak-anak sekolah itu dengan pelajarannya. Nah, dengan cara itu saya ingin mengembangkan di edukasi. Biar kawan-kawan ya seneng bertanam, bercocok tanam. Tanam itu ngene cah, ngene ternyata itu seru dengan cara memberikan edukasi dan pemantapan mindset seperti itu. Ya, ini artinya sebuah integrasi yang sangat bagus, kemudian juga disertai dengan edukasi yang luar biasa, yang ini sangat jarang kita temukan di petani zaman sekarang pun hanya sibuk menanam mungkin. Atau bahkan pebisnis zaman sekarang hanya sibuk bagaimana mendapatkan profit. Tapi saudara ini mengintegrasikan semuanya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Chandra. Beliau bertanya mungkin seperti ini. Apa tanggapan saudara dengan pekerjaan petani yang mulai ditinggalkan di era sekarang? Ini kira-kira bagaimana Mas Nasir? Kita ketahui bahwa ini fakta nyata, tadi sudah disampaikan sedikit, ada PowerPoint yang menyinggung itu bahwa petani di Indonesia itu semakin hari semakin berkurang. Nah, tanggapan Mas Nasir itu kira-kira bagaimana dengan hal tersebut? Oke, akan saya tanggapi itu Mas Chandra, pertanyaannya sangat keren sekali. Intinya, kalau panjenengan
suka di pertanian, suka dengan menanam, lanjutkan passion Anda. Lanjutkan, jadikan hobi kita menjadi penghasilan. Jadi itu salah satu strategi. Biar mindsetnya teman-teman, para anak muda, biar tidak setelah lulus langsung kerja jadi karyawan, jadi kantoran. Kalau panjenengan di situ terus, maka yang melanjutkan petani-petani zaman dulu nggak ada. Nah, maka dari itu saya tekankan lagi, tanggapan saya ya, ayolah bareng-bareng kita evaluasi. Yen ora awake dhewe itu sapa meneh. Bung Karno sudah berkata, petani penyangga tatanan negara Indonesia. Nak ra ono petani, saya yakin jenengan memangan ngopo, sayuri sangka ndi, senerusnya sopo, seperti itu. Monggo. Keren sekali pesannya. Nek orang sing teruske terus sopo. Nah, ini menjadi tanya besar kepada kita, khususnya saya sebagai generasi muda, Bapak Ibu, Mas Mbak, semuanya yang ada di sini, bagaimana kita menggugah semangat agar bertani. Tapi kalau saya lempar ke Mas Rufikul, bagaimana tanggapan Mas? Mungkin saya agak perluas sedikit pertanyaannya. Sebetulnya tidak hanya petani saja yang berkurang, tetapi orang yang sadar terhadap lingkungan itu juga semakin berkurang. Karena tani itu kan juga kita peduli ya, kita merawat tanaman, kita menyiraminya setiap hari, bahkan bertani itu bisa di sekitar rumah. Nah, bagaimana tanggapan Mas Rofikul terhadap berkurangnya petani, berkurangnya pecinta-pecinta alam pelestarian lingkungan yang ada di khususnya sekitar kita? Oke, saya ini sih salut sama Mas Jali sih, Mas Jali, Mas Nasir ya, keren sekali sih. Hampir mirip sama jawabannya Mas Nasir ya. Emang semakin lama memang semakin berkurang jumlah petani, jumlah orang yang gemar menanam. Nah, maka dari itu mulai saat ini juga diedukasi lagi, sosialisasikan lagi bagaimana keuntungan atau profit dari menani bertanam itu sendiri ya. Jadi seperti itu sih Mas. Keren sekali ya. Memang ini menjadi krisis atau yang harus kita kritisi bersama. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Dionyo. Bisnis dan edukasi sangat penting untuk keberlangsungan gemar menanam. Kalau kita sangkutkan statement ini, sebetulnya Mas Nasir, seberapa penting sih kita harus mulai menanam di lingkungan sekitar bahkan, atau setidaknya kita menanam yang kecil-kecil yang ada di sekitar rumah kita? Mas Nasir keluar ya, mungkin saya sampaikan dulu ke Mas Rofikul. Bagaimana Mas Rofikul? Kenapa kita harus memulai menanam dari hal-hal yang kecil? Ya, emang semuanya itu harus dimulai dari yang kecil ya Mas. Seperti katakanlah kita mulai diedukasi dulu, terus mulai mengajak teman-teman kita, yuk kita nanam gitu kan. Itu salah satu ini sih strategi awal untuk meningkatkan kegemaran menanam sih Mas. Ajak temen, ayo kita nyoba nanam gitu. Saya kemarin juga seperti itu ke teman saya, dan ya dia juga sudah menikmati gitu menanam seperti apa gitu sih Mas. Ya memang ya, sesuatu hal itu harus dimulai dari hal-hal yang terkecil. Ya. Mas Nasir, ada pertanyaan, ada suatu statement, mengapa ini edukasi, bisnis dan edukasi sangat penting untuk keberlangsungan gemar menanam. Nah, mengapa hal itu kira-kira sangat penting Mas Nasir? Kenapa penanam itu harus kita sadarkan sejak dini? Masih di mute Mas Nasir? Oke, terima kasih. Ya sudah, ini ganti HP nih biar enak. Siap. Oke, saya jawab ya. Karena awal mulai gini, di Jali kan tadi sudah saya sampaikan, di Jali itu tidak ada yang namanya gunung, tidak punya yang namanya pantai. Nah, dengan cara apa saya mengabdi kepada desa saya? Dengan cara pertanian, karena banyak sekali potensi di situ. Rata-rata itu kan mereka bertani di padi saja, kan, tetapi prospeknya 3 bulan. Nah, gimana caranya kita dapat penghasilan
dengan cara memberikan edukasi. Yang pertama akhirnya yang cocok 1 bulan dapat yaitu kangkung, bayam, sawi. Kalau bawang merah itu 2 bulanan. Nah, maka dari itu kenapa sangat penting? Karena ya seperti itu. Kalau kita memberikan edukasi ada nilai tambahnya. Bisnis jalan, kalau kita tambahi lagi paket wisata itu jadi tambahan lagi. Jadi plus kita jual produknya, misal beli kangkung, kita adakan tiket masuknya dan juga ada edukasinya, kenangannya. Itu seperti itu. Monggo bisa dilanjutkan. Keren sekali. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan. Nah, Mas Nasir, ketika kita ingin memulai bisnis, biasanya itu kan kita ragu nih. Mas Nasir tadi kira-kira membutuhkan 7,5 juta tambah 5 juta. Artinya itu ada sekitar 13 juta untuk memulai bisnis kangkung khas Jali. Nah, kira-kira mungkin kan tidak semuanya orang memiliki nilai uang sebesar itu, saya katakanlah. Nah, apakah bisa bisnis itu dimulai mungkin lebih sedikit lah daripada itu? Oke, siap. Oke, kawan-kawan pernah mendengar dan melihat bahwa ada sinetron atau ada film atau video yang menjelaskan antara kelinci melawan kura-kura. Episode pertama yang menang mana? Kura-kura kan? Iya, betul. Kelinci Kura-kuranya. kalah kan? Ya. Episode pertama kelinci kalah karena dia lihai, sombongnya luar biasa. Episode kedua panjenengan harus tahu. Wis tahu nonton apa urung iki tak gawe dhewe cara bahasa seperti itu. Episode kedua kelinci ayo mengajak kura-kura biar tanding lagi. Ingat apa yang terjadi? Kelinci menang. Kenapa? Karena sudah jatuh dari kemarin dia bangkit lagi. Artinya apa? Pertama, wong Jawa senengane episode pertama itu alon-alon waton kelakon. Ya, sementing sithik-sithik kelakon, sementing alon-alon kok ora iso-iso dhewe. Itu episode pertama tadi. Kura-kura ndidik, sementing tekan. Nah, nanti bisnis ya akan kalah dengan episode kedua, yaitu cepat-cepat tapi pasti. Makanya kelinci menawarkan, yo, kok ya aku iso, karena sudah cepat. Sekarang itu yang dibutuhkan cepat tapi pasti. Nah, maka dari itu yang ketiga saatnya kita kolaborasi. Artinya apa? Kelinci dan juga kura-kura tanding di separuh-separuh. Separuh di perairan, separuh di jalan darat. Nah, ketika kelinci itu di darat pasti dia menang. Tapi ketika di laut atau di perairan pasti nggak bisa. Yang bisa kura-kura. Itulah sistem bisnis. Kita harus kolaborasi. Kalau nggak punya modal, ayo itu ada pemerintah memberikan apa itu akses permodalan banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan linknya banyak, dioptimalkan, dijaga. Kalau nggak punya uang, mulai sekarang nabung minimal Rp500 lah. Aku dulu ya seperti itu sampai dapat segitu ya karena titen teliti. Piye carane duit sanguku iso tak gawe nabung, iso tak gawe jajan, yo kudu poso sedelok cara bahasanya seperti itu. Kalau mau panjenengan berwirausaha ya gelem ngatur awake dhewe dhisik, gelem ngatur awake dhewe dhisik untuk menabung terlebih dahulu. Baru nanti bisnisnya bisa jalan. Terima kasih ya. Baik, keren sekali Mas Nasir. Memang ya ini bagi Bapak Ibu mungkin yang masih ragu untuk memulai berbisnis khususnya dalam hal pertanian atau bahkan bisa dimiksakan semuanya pelestarian lingkungan, pertanian. Nah, itu bisa sesuatu hal menjadi suatu integrasi karena saya terus terang saja, tanaman hidroponik sekarang organik semakin mahal. Dan itu apabila kita manfaatkan bisa menjadi bisnis baru yang tentunya masih sedikit saingannya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana kita bisa memadukan antara pelestarian lingkungan, bisnis, jalan, bahkan juga pertanian. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini saya membuka, mungkin apabila ingin yang bercurhat
bagaimana sih tantangan sekarang atau pertanian atau memberikan statement terhadap krisis yang terjadi saat ini. Monggo Bapak Ibu bisa open mic-nya mungkin jika berkenan. Ini banyak sekali peserta di sini, ada Mas Ahmad, Mas Agus, Mas Bani, Mas Muhammad Sodik, Mas Lutfi, Mas Ferry, Mas Yoga, dan lain-lain. Nah, mungkin bisa menyampaikan keluh kesahnya. Atau kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan statement terakhir. Mas Rofikul, kalau ditanya sekarang, oh ini Saya ada. bertanya. Oh iya, monggo silahkan Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, saya dari Banyumas, nama saya Suyuti. Saya mau bertanya ke Pak Nasir berhubungan dengan yang namanya tanaman kan. Halo Mas, suaranya hilang. Oh, Ya, bisa diulangi pertanyaannya. iya. Belum ya. Mau bertanya, di daerah saya, di daerah Cilongok ini kan air agak jarang ya. Di sebagian Cilongok ini air agak susah gitu karena mungkin datarannya rendah itu. Apa ada peningkatan yang bagus untuk daerah saya yang kadar airnya nggak terlalu banyak gitu untuk tanaman-tanaman yang bisa ditanam di daerah seperti ini gitu, yang bisa menghasilkan bisnis maksudnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya Mas, itu kira-kira pertanyaan tadi. Bagaimana di sana kekurangan air? Mas Nasir bisa. Siap. Langsung dijawab ini. Monggo langsung. Oke, siap. Tadi karena sambungannya baru tersambungkan lagi, intinya tadi pertanyaannya adalah kekurangan air ya, minimal itu. Kalau di tanah saya, di lahan saya itu dekat dengan embung desa. Jadi alhamdulillah kalau kemarau itu masih bisa stabil karena dekat dengan kanal atau pengairan. Nah, kalau di Banyumas misalkan tidak ada pengairan, maka gunakan sumur. Kalau nggak bisa sumur manual, pakai sumur bor. Seperti itu. Kalau nggak bisa, maka buatlah sistem pengairan atau intinya beli air, nanti disiram. Misalkan satu tangki paling berapa sih, 250. Untuk mengaplikasikannya seperti itu. Bisa dipahami, Jay? Monggo, Mas Torik, lanjut. Itu Mas kira-kira mungkin yang bisa kami bantu. Tapi sebetulnya itu bisa didiskusikan dengan dinas terkait ataupun instansi terkait, kepala desa terkait. Terlebih kalau Banyumas, apalagi di sana banyak lahan pertanian, seharusnya itu bisa dikomunikasikan bersama, khususnya nanti saat rapat desa ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Atau sekarang ini bisa ya Mas Nasir ya, melaporkan hal-hal seperti itu melalui lapor grup. Saya pernah soalnya. Dan itu ya bisa. Ya, betul. Bagaimana tanggapannya? Saya lapor 3 hari, permasalahan apa saja itu ditanggapi. Kalau belum bisa pasti diberikan solusi tengahnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Nasir. Untuk Mas Nasir dari Pak Heri, mohon info untuk organisasi peduli petani itu mana yang paling menonjol atau yang mana paling aktif. Nah, ini mungkin Pak Ferry mau bergabung. Oke, siap. Saya jawab Bapak, karena saya di organisasi, saya juga petani milenial. Saya punya grup, nanti kalau panjenengan mau masuk, silakan saya rekomendasi, nanti hubungi nomor saya. Yang pertama. Yang saya juga gabung di HKTI, di Demak, itu juga rekomen banget. Dan yang ketiganya, saya pengurus provinsi di Jawa Tengah, saya di Himtani,
Himpunan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia, itu yang saya ada di situ. Jadi itu yang saya alami. Alhamdulillah sudah mulai ada masukan-masukan, karena ini era pandemi ya, akhirnya kita offline, jadi rapat online, rapat seperti biasa secara offline tetap jalan. Itu organisasi-organisasi yang saya rekom ya. Yang lain monggo sesuai waktu panjenengan, sesuai kegiatan jenengan, yang penting tidak tidak mengurangi atau tidak mengganggu pekerjaan panjenengan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Lah ini ada juga nih pertanyaan dari Ibu Dianafi. Ada nggak sih peran ulama atau ustadz atau santri atau tokoh agama dan semacamnya untuk ikut kampanye hijau ini? Kalau sudah ada, seperti apa, sampai mana, ada efeknya? Kalau belum ada, gimana kemungkinannya? Nah mungkin ini ke Mas Rofiqul Anam dulu. Selama ini mungkin pernah mendengar, apakah sudah pernah melibatkan tokoh agama atau pernah mendengar adanya pelibatan tokoh agama dalam hal kelestarian alam ataupun kampanye hijau? LH Demak itu dulu pernah berkolaborasi sama santri NU kalau nggak salah ya di penanamannya. Jadi mungkin untuk penanamannya ya bisa bareng-bareng gitu, kolaborasi gitu bersama. Seperti itu, Mas. Kalau Mas Nasir mungkin lebih mengetahui apakah sudah ada peran ulama atau ustadz atau santri dalam hal kampanye hijau seperti ini, Mas? Oh iya, dulu pernah di Demak itu ada organisasi namanya HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, sekarang menjadi HIMA. Mbak Dianafi juga sudah gabung di grup. Mbak Dianafi ini penulis yang handal, beliau juga aktif di IMNU. Kalau masih ingat, dulu di Sujudiyah pernah ada kegiatan bersama-sama pelatihan hidroponik. Itu salah satunya adalah pertanian yang lebih modern seperti itu. Itu salah satu terobosan di santrinya menanam. Kemudian untuk yang di Timbul Sloko, dulu saya hadir tuh juga atas nama Wadah Gerakan Santri Indonesia. Saya juga pengurus pusat Wadah Gerakan Santri Indonesia. Dulu ikut diundang di LH Lindungi Hutan, makanya saya hadir di penanaman. Nah, untuk tokoh agama yang lain, kalau secara digital, panjenengan pasti tahu Situbondo ya. Situbondo itu pernah membuat aksi penanaman bakau, penanaman dan sebagainya. Kalau di Demak, kalau belum puas nanti bisa kerjasama dengan LH seperti itu. Terima kasih. Nah, mungkin ini keren sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dianafi sudah bergabung. Mungkin kalau berkenan Mbak Dianafi memberikan sedikit statement. Sebetulnya bagaimana sih Mbak dengan adanya krisis khususnya dalam hal pelestarian lingkungan hidup dari sudut pandang seorang penulis tuh kira-kira mungkin memiliki pendapat, boleh Mbak kalau berkenan? Halo, makasih banyak. Kebetulan kemarin waktu ada tugas Conflict and Resolution, aku kasih studi kasus 2 desa kita yang tenggelam itu. Jadi ketika aku menggali lebih dalam, ada kayak pro kontra antara, ini aku jadi lebih jauh nggak apa-apa ya? Ya, monggo, boleh saja. Antara pendapat dari ahli sama pendapat dari pemerintah. Jadi pemerintah kan menyarankan agar orang-orang itu pergi dari sana. Tetapi konon katanya tempat pengungsiannya itu tidak dipersiapkan dengan baik, gitu kan. Terutama orang kan nggak butuh rumah aja, tapi mereka butuh mata pencaharian. Terus yang second opinion-nya dari ahli, mereka bilang bahwa ada baiknya orang-orang itu memanfaatkan apa yang sudah ada untuk juga menjadi istilahnya mata pencahariannya. Jadi kayaknya itu emang mesti kerjasama dari banyak pihak sekaligus. Jadi aku melihat teman-teman muda ini yang udah bergerak ini bagus banget, harus kita dorong terus supaya nanti sama-sama
istilahnya nggak ada silo. Silo tuh istilahnya kayak gimana ya? Masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Jadi kalau bisa ada kerjasama yang baik, kalau bisa yang baik dari semua pihak, dari pemerintah, dari generasi mudanya, NGO-nya, dari LSM-nya, dari kiai santrinya, dari masyarakatnya, ya kan, swasta juga yang mungkin dukung, termasuk pengambil-pengambil kebijakan itu supaya kalaupun ada suatu aksi yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang muspro. Karena aku pernah dengar, Dek, yang namanya penanaman mangrove, mungkin kamu pernah dengar juga ya, itu sebenarnya kalau di area yang situ itu dia ada lebih tanaman-tanaman lain di luar mangrove yang butuh ditanam sebelum mangrove-nya gitu loh. Jadi mangrove itu dia kan sebenarnya tumbuh sendiri ketika habitatnya udah dibentuk, dikondisikan. Kalau kita nanam aja tapi habitatnya nggak dibentuk, dia akan hilang lagi. Jadi kayak muspro gitu. Jadi nanamnya itu apa? Aku lupa nama jenis-jenis tanamannya. Nanti aku mesti lihat lagi bukunya. Tapi ya kayak gitu. Jadi kalau kita mau aksi itu harus ada science base. Jadi ada latar belakang kenapa kita ngambil tanaman itu gitu loh. Mungkin anak-anak di lindungi hutan ada orang-orang yang bisa ditanya juga supaya ke depannya kita ngambil langkah-langkah yang bisa ini. Ya itu adalah aku sempat dengar kayaknya pokoknya jangan asal nanam tapi nggak tahu sebenarnya itu yang dibutuhin apa gitu. Itu masukan aja sih. Tapi aku bagus, aku senang banget teman-teman udah gerak, aku dukung. Jadi ini adalah langkah yang progresif banget. Jadi ayo terus dorong kita supaya tambah memperhatikan Demak dan menyelamatkan Demak dari tenggelam. Gitu. Makasih ya. Terima kasih kembali Mbak Dian Afi. Terima kasih sudah bergabung di Ngopi Asri pada pagi hari ini. Dan masukan-masukan Mbak Dian Afi ini sangat bagus sekali. Kita catat dan siapa tahu kita dapat kolaborasikan bersama. Ini saya sedang mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH. Beliau katanya siap untuk berkolaborasi dan berdiskusi, tapi insya Allah setelah minggu ini karena mungkin beliau sangat sibuk, Pak Agus Musafak. Insya Allah kita bisa mengadakan kolaborasi diskusi bersama, terutama setelah PPKM tentang bagaimana sih khususnya kelestarian yang ada di Kabupaten Demak. Sekali lagi terima kasih Mbak Dian atas statement-nya dan ilmu barunya yang mungkin bisa nanti kita kolaborasikan bersama. Mungkin itu kira-kira sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terakhir mungkin sekarang tadi sudah dari Mbak Dian sebagai salah satu penulis handal dan lulusan arsitektur dari Universitas Diponegoro. Nah ini mungkin sekarang closing statement dari Mas Nasir dan Mas Rofikul. Monggo, Mas Nasir dulu. Halo Mas Nasir. Mungkin. Ayo ya, lanjut. Ya, silahkan closing statement-nya. Oke, siap. Kawan-kawan semuanya, sebelum saya akhiri karena sebentar lagi jam 11, jangan malu jadi petani. Kita yang akan bersama-sama melanjutkan jejak-jejak para pendahulu dengan cara menanam. Ingat, petani itu bukan hanya menanam saja, tetapi memelihara dan kita siap memanen. Jadi jangan ragu, jangan takut, jadikan hobimu menjadi penghasilan. Saatnya yang muda yang bertani, jangan takut dan jangan takut gagal. Ayo bertani bersama-sama, kita pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Nasir, sangat keren sekali. Nah tadi ada sedikit ya, mari kita bersama-sama. Nah artinya itu harus bersama-sama, tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Mas Nasir sendiri, tidak bisa Mas Rofikul sendiri, Mbak Dian sendiri, atau yang lain sendiri. Monggo Mas Rofikul terakhir, closing statement. Kalau dari saya, kita bersama-sama mulai dulu, lihat hasilnya nanti. Seperti itu sih Mas. Singkat aja. Penting sekali, ini juga menarik bahwa
tanam dulu, lakukan dulu, baru kita lihat hasilnya nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya banyak belajar di sini, banyak sharing dengan Mas Nasir, pengetahuan baru, Mas Rofikul yang sudah lama dilindungi, relawan lindungi hutan, yang gerakannya luar biasa, yang bahkan mungkin tidak dapat kita hitung bagaimana kontribusi mereka berdua khususnya dalam pelestarian lingkungan ataupun kemajuan Demak sendiri. Oh ya, besok memang ada relawan COVID-19 mengadakan kelas menanam dan memanen dengan Mas Nasir. Kita berkolaborasi itu. Nah, ini terakhir ada sedikit pengumuman bahwa saya sampaikan akan ada door prize. Nah, ini seperti biasanya ketika saya membuat aksi tidak hanya berakhir secara daring atau hanya sekedar statement diskusi selesai, tapi ada aksi lanjutan, yakni gerakan menanam bersama, one man, one tree. Nah, ini saya mohon share screen dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya dengan segala hormat dan rendah hati mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aksi tanam pohon di rumah masing-masing bersama. Nah, ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus, atau bahkan sekedar merawat tanamannya. Nah, itu dilakukan bersama. Kemudian kegiatan tersebut diupload di Instagram menggunakan Twibbon yang disediakan panitia, disediakan saya, dan Instagramnya mohon sosial medianya tidak di privat Bapak Ibu agar saya juga bisa melihat dan bisa menilai. Kemudian caption tulisannya nanti sudah disediakan, hanya tinggal klik link ini. Dan bagi 5 orang dengan foto like terbanyak, nanti masing-masing mendapatkan Rp25.000 uang digital ataupun dapat digantikan dengan pulsa. Maka total hadiahnya nanti ada 100.000. Nah, ini nanti monggo nanti nih saya share di grup, Bapak Ibu bisa melakukan aksi one man one tree dalam periode 1 sampai 6 Agustus dan diupload di maksimal tanggal 7 Agustus bersama-sama. Jadi diharapkan dengan ini nanti banyak sekali hashtag mengangkat Kabupaten Demak sehingga bahwa Kabupaten Demak itu punya gerakan aksi bersama one man one tree ataupun bahkan sekedar merawat tanamannya untuk aksi kepedulian lingkungan hidupnya. Nanti mohon untuk jangan keluar dari grup sehingga saya bisa menghubungi Bapak Ibu yang memang sudah ada datanya sehingga bisa tahu siapa yang mengupload untuk mengirimkan hadiahnya yang sudah mengupload Twibbon ini. Terima kasih kiranya saya sebagai panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam acara Ngopi Asri ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan ilmu yang disampaikan Mas Rofikul dan Mas Nasir dapat menjadi pembelajaran kita bersama ataupun kegiatan ini one man one tree ini nantinya dapat menggugah masyarakat untuk mulai menanam meskipun 1 pohon di lingkungan sekitar. Karena satu gerakan itu jika dilakukan bersama-sama akan menghasilkan yang lebih besar walaupun tidak sempurna dibandingkan dengan gerakan yang satu saja tetapi tidak pernah dijalankan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rofikul Ana, Mas Nasir, Bapak Ibu semuanya telah bergabung, Mbak Dian Afi. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Oke, siap. Mungkin terakhir kita berfoto bersama. Sebentar saya foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya jika berkenan. Terima kasih Pak Ferry Suyanto. Saya juga berterima kasih atas kesempatannya. Ya, 1, 2, 3. Saya share di grup. 1, 2, 3. Baik,